Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Ibu Neti akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji. Contohnya adalah kembang sepatu atau bunga sepatu. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Perhatikan anak-anak semua. Ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ya. Kemudian yang berwarna hijau adalah kelopak bunga. Di dalam bunga ada dasar bunga. Kemudian ini adalah mahkota bunga. Diputik, dan yang berwarna kekuning-kuningan ini adalah benang sari. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki bagian-bagian bunga secara keseluruhan, yaitu tangkai bunga, kelopak, dasar bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga yang Ibu sebutkan tadi. Bisa dimengerti ya? Selanjutnya, bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin, yaitu putik dan benang sari dalam satu bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang memiliki salah satu dari alat kelamin, bisa hanya memiliki putik saja dan bisa hanya memiliki benang sari saja. Demikian penjelasan dari Ibu. Ibu harap anak-anak mengerti dan bisa menjelaskan tentang bagian-bagian bunga. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibagi 4. Satu adalah penyerbukan sendiri, yaitu, perhatikan, penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih bunga itu sendiri. Jadi, yang kedua, penyerbukan tetangga. Nah, perhatikan. Artinya, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih bunga lain, tapi masih dalam satu tanaman atau satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain yang berbeda pohon atau berbeda tanaman. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya berbeda. Ini sama-sama bunga Kamboja dengan varietas yang berbeda. Perhatikan warnanya, warna bunganya ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya Ibu akan perlihatkan biji bunga Kamboja yang setelah Ibu tanam beberapa bulan kemudian bertumbuh dari biji. Kita hanya letakkan di tanah, dan beberapa bulan kemudian biji Kamboja ini akan tumbuh seperti ini. Dan lama-lama tumbuhan ini akan berkembang dan akan menghasilkan bunga seperti ini. Anak-anak bisa mencoba di rumah menanam tanaman yang berbiji seperti
bisa bunga kamboja, bunga matahari, atau anthurium, jagung, dan lain sebagainya yang bisa anak-anak temukan. Dan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, kalian bisa tunjukkan ke ibu dan perlihatkan bahwa tumbuhan biji yang kamu tanam tadi sudah bertumbuh dan berkembang biak. Demikian penjelasan dari ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Penyerbukan dapat dibantu oleh satu, air yang disebut dengan hidrogami. Hidrogami dapat dialami oleh tumbuhan yang hidup di air seperti teratai, ganggang air, melati air, dan lain sebagainya. Kedua, dapat dibantu oleh angin yang disebut dengan anemogami. Contoh tumbuhannya adalah dari golongan rumput-rumputan seperti ini ya anak-anak. Ya, ini golongan rumput-rumputan, bisa juga padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat dibantu oleh hewan yang disebut dengan zoidiogami. Ya, dibantu bisa oleh kupu-kupu, lebah, bekicot, kelelawar, dan lain sebagainya. Contoh tumbuhannya adalah bunga sepatu. Yang keempat adalah dengan bantuan manusia. Contoh yang disebut dengan antropogami. Contoh tumbuhannya adalah vanili dan salak. Terima kasih.